Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara mengubah ke berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengenal ada beberapa pecahan kan sebelumnya? Yang pertama, mengingat dulu pelajaran sebelumnya ada pecahan apa aja? Ada pecahan biasa. Nah, setelah pecahan biasa ada apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, setelah pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan apa lagi? Ada pecahan desimal. Nah, yang keempat ada pecahan persen. Nah, yang paling gampang tuh mengingat yang persen, ada tandanya spesial begini, tanda persen ya. Contoh misalnya 10%. Nah, tulisannya seperti ini paling gampang karena sering ada di mall, diskon 10%, diskon 30%, nah diskon 20%. Nah, ingat semua sudah ini ya. Oke, nah ini yang persen yang paling gampang. Ingat ya, persen ini artinya apa? Per 100. Sekarang pecahan desimal seperti apa Pak Hendri? Contohnya misalnya nih 0,1. Pokoknya kalau pecahan desimal itu ada koma-komanya. Terus apa lagi? 0,56. Nah, terus apa lagi Pak Hendri? 0,125. Nah, ini namanya pecahan desimal, pakai koma-koma ya. Kalau pecahan campuran seperti apa, Pak? Pecahan campuran itu gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contohnya kayak mana, Pak? Contoh 1/2. Nih ya. Ini bilangan bulatnya yang 1 ini, pecahan biasanya 1/2-nya. Contoh lagi 2/1/3. Contoh lagi 3/2/5. Nah, sudah banyak sekali contoh-contohnya sudah ditemukan yang kemarin ya. Nah, sedangkan pecahan biasa yang biasa kita temukan 1/3, 6/5, 7/8, 1/4 dan sebagainya ya. Oke, mengingat dulu, mengenalkan dulu ada 4 bentuk pecahan. Nah, hari ini yang pertama yang Pak Hendri ajarkan adalah mengubah pecahan nih kita. Mengubah pecahan. Mengubah pecahan apa dulu yang pertama? Yang pertama adalah pecahan biasa menjadi apa? Ayo, menjadi pecahan campuran. Nah, misalnya pecahan biasanya adalah 4/3. Contohnya ini ya, 4/3 contoh. Nah, pecahan biasa dari 4/3 ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Tapi ingat ya, syaratnya adalah yang bagian atasnya ini, yang di bagian atas harus lebih besar. Nah, yang atasnya ini harus lebih besar daripada yang bagian bawah ya. Contohnya ini kan 4, di bawahnya 3 ya kan ya. Nah, cara mengubahnya seperti apa caranya? Caranya adalah seperti ini. Sekarang perhatikan Bapak. Kalian bisa menggunakan pembagian pistol yang seperti ini. Yang bagian atas yang 4 itu taruh di bagian dalam. Yang 3 di bawah ini bagian luarnya. Gitu ya. Bisa membagi semuanya sudah kan? Oke, sekarang seperti ini. Cara mengubahnya 3, di sini tanda kali aja dikasih biar gampang. Biar bisa membacanya begini. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 4. Nah, oleh sebab itu anak-anak harus hafal perkalian. Sering sudah Pak Hendri ingatkan kan untuk menghafal perkalian. Kalau sudah hafal perkalian, kalian gampang sekali ngerjakan soal-soal matematika.
3 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? Nggak boleh lebih ya. 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Nggak boleh lebih daripada 4 ya. 3 kali 1, 3. 3-nya tulis di sini hasilnya. 3 dikali 1. Hasilnya berapa? 3 tulis di bawah 4 dikurangkan. Nah, sekarang dikurang ini, 4 dikurang 3 berapa hasilnya? 1. Nah, sudah cukup sampai sini saja, sisanya 1 kan? Ini adalah sisanya. Sekarang, bagaimana cara mengerjakannya berarti 4/3 ini, Pak? 4/3 ini nanti akan berubah menjadi, nah, 1 yang di atas ini taruh paling depan duluan. 1 duluannya yang paling atas nih, 1 ini taruh sini duluan. Ya, terus siapkan tempatnya begini, pas di tengah-tengah, belajar membuatnya tengah-tengah ya. Nah, sisanya ini, angka 1 yang sisanya ini taruh di bagian sini. Terus per berapa Pak? Pernya ngikutin. Ini per berapa ini? Per 3. Jadi di sini juga per 3. Nah, bisa, nih sisanya taruh di atas ini tadi. Pernya ngikutin, per 3 ya per 3, per 5 ya per 5. Nah, sudah bisa yang ini ya. Oke, Bapak beri contoh yang kedua biar lebih paham. Contohnya misalnya adalah 7/3. Nih, atasnya sudah lebih besar daripada yang di bawahnya ya. Yuk, kita bagi pistol dulu. 7-nya di dalam apa di luar? Di dalam. 7. 3-nya di mana? Di luar. Nah, sekarang dikali. Kasih tanda sini biar kali berenak bacanya. 3 kali berapa yang mendekati 7 tapi nggak boleh lebih dari 7. 3 kali 1 3, masih jauh. 3 kali 2 6. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. Kelebihan kalau 3 kali 3. Jadi pakainya adalah 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Kurangin. Nah, 7 kurang 6, 1. Udah sampai sini aja beres. Nah, sekarang gimana tadi posisinya menempatkannya, Pak? 7/3 sama dengan, ayo angka 2-nya taruh duluan. Yang di atas ini taruh duluan di sini. 2. Nah, siapkan tempatnya begini. Sekarang sisanya yang ini tadi taruh di mana? Di bagian atas ini. 1. Per berapa? Per 3. Jadi jawabannya 2, 1/3. Gimana? Gampang kan? Oke, bisa semuanya sudah ini? Masih belum paham Pak? Yuk kita coba lagi satu kali lagi yang nomor 3 ya. Perhatikan baik-baik cara ngerjakannya. 9/5. Ubah jadi bentuk pecahan campuran ya. Seperti apa Pak? Bagi dulu. 9 bagi 5. Kali ya. Ingat 9-nya di dalam. Yang di atas tuh yang di dalam, yang di bawah yang di luar. Jangan sampai tertukar. Sekarang 5 kali berapa yang mendekati 9? Nggak boleh lebih. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Jadi pakai 1 apa 2? Pakai angka 1. Kenapa pakai 2 nggak boleh Pak? 5 kali 2 10. Udah kelebihan dari 9 nggak boleh. 5 kali 1 5. Kurang. 9 kurang 5 4. Nah, udah cukup nih. Sekarang jawabannya gimana jadinya? 9/5 sama dengan, yuk yang ditulis yang duluan yang mana? Nih, yang di atas sini yang tulis duluan. 1. Siapkan tempatnya begini ya. Sisanya yang ini, yang di bawah ini taruh di bagian atas ini. Nah, 4 per berapa? Lihat soalnya. Per 5. Udah selesai. 9/5 sama dengan 1 4/5. Ini bentuk pecahan campuran. Ini adalah pecahan biasa. Bapak singkat PB ya, pecahan biasa. Yang ini 1 4/5 ini adalah pecahan campuran. Bapak singkat PC. Gimana? Udah bisa ini? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Gampang kan? Ya, diulang-ulangi lagi ya videonya kalau masih belum paham. Nah, sekarang ini mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kebalikannya gimana? Kebalikannya ya. Yang kedua. Berarti yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran menjadi apa? Pecahan biasa. Nah, sekarang ini kebalikannya ya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bapak berikan contoh. Misalnya contoh pertama adalah 2 1/4. Nah,
ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Seperti apa? Nah, caranya begini. Dari bawah ini dikali. Jadi dari bawah 4 itu dikali dengan 2. 4 dikali 2 berapa? Nah, harus hafal kan perkaliannya. Makanya Pak Henry selalu bilang, hafali perkaliannya, dicicil perkaliannya. Nah, sekarang tinggal kalau sudah dikali diapakan? Ditambah ke atasnya. Nah, 4 kali 2 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. 9 per berapa, Pak? Nih, lihat bawahnya per berapa ini? Per 4. Maka di sini juga per 4. Jadi, pecahan campurannya adalah 21/4. Pecahan biasanya adalah 9/4. Begitu caranya. Dari bawah dikali, ke atas ditambah. Contoh yang kedua. 2/5. Ingat caranya, dari bawah diapain? Dikali. Ke atas ditambah. Nah, siapkan tempatnya. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12/5. Sudah paham? Gampang sekali kan ini? Gampang sekali ini kalau yang hafal perkalian. Kalau nggak hafal perkalian, aduhai. Ini aja pasti susah ini. Sulit baginya kalau nggak hafal perkalian. Contoh lagi yang lain. 4/3/5. Gini ya. Sekarang kita kali. Dari bawah dikali, ke atas ditambah. 5 kali 4, 20. 20 tambah 3, 23. Tulis 23 per berapa nih soalnya? Per 5. Ini jawabannya. Jadi bentuk pecahan campurannya seperti ini, pecahan biasanya seperti ini. Nah, gimana? Bisa semuanya? Gampang ini? Gampang. Nah, kalau sudah gampang, alhamdulillah berarti ya. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah ada 2 nih. Tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian yang keduanya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau yang pertama tadi harus dibagi kurung ya. Dibagi kurung caranya seperti ini. Aturannya diingat. Kemudian kalau pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dari bawah dikali, ke atasnya ditambah. Begitu cara ngerjakannya. Bisa semua ini ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang tadi sudah paham semua yang pertama sama yang kedua, diulangin ya. Kalau disuruh ngubah lagi, diulangin videonya. Yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi berapa? Ayo, menjadi pecahan desimal. Sekarang ini adalah pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Seperti apa caranya? Pecahan biasa contohnya misalnya begini. Contoh nomor 1 misalnya 2/5. Diubah jadi desimal, berapa nilainya ini? Nah, caranya ada 2. Ini cara pertama. Cara pertama, ingat ya, cara pertama ini bisa menggunakan pembagian pistol lagi. Sama kayak tadi. Tapi harus ingat ya, yang bagian atas ditaruh di mana? Yang 2-nya nih, di bagian atas kan? Taruhnya di bagian apa? Di bagian luar apa bagian dalam tadi? Di bagian dalam. Yang sampai tertukar ya. Yang bawah, yang 5 ini taruh di bagian luar. Nah, ini artinya 2/5. 2 dibagi 5. Nah, cara pertama ini ya. Sekarang kasih tanda kali kayak tadi juga. 5 kali berapa yang mendekati hasilnya 2? Nggak ada kan kelebihan. Caranya seperti apa nih Pak Henry? Karena yang bagian dalam angka 2 ini lebih kecil daripada 5, ya. Caranya adalah di sini dikasih 0, dikasih koma. Bapak ulangin. Di sini dikasih 0, dikasih koma. Yang di sini juga dikasih 0 di belakangnya. Gitu ya. Dikasih 0, dikasih koma, di belakang 2 dikasih 0. Oke. Nah, sekarang angka di sini sudah lebih besar nih daripada 5. 5 kali berapa yang hasilnya 20? 5 kali 4. Hasilnya adalah 20. Udah. 20 kurang 20, 0. Jadi jawabannya adalah 2/5 diubah jadi desimal adalah 0,4. Nih. Gimana? Bisa?
Bisa ya. Nah, Bapak ulangin tadi, 2-nya ditaruh di dalam, 5-nya taruh di luar ya, dikali. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 2? Nggak ada kan? Makanya Bapak tambahin di sini bilang, di sini dikasih 0, kasih koma, di sini tambah 0. Di sini di atasnya dikasih 0 sama koma, di sini 0. 5 kali berapa yang mendekati 20? 5 kali 4. Sudah selesai jawabannya. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Ubahlah penyebutnya itu menjadi per 10 atau per 100. Kalau dia bisa diubah jadi per 10, ya sudah, berarti ubah menjadi per 10. 5 menjadi 10 bisa nggak? Makanya harus hafal perkalian ya, 5, 10. Oh bisa Pak. Ya bisa per 10. 5 kali berapa ini? 5 kali 2. Nah ini namanya apa kemarin? Ini namanya pecahan yang senilai, diubah. Kalau di bawah dikali 2, otomatis atasnya juga dikali 2. Nah 2 dikali 2 berapa hasilnya? 2 kali 2 4 gitu ya. 4 per 10. Nah 4 per 10 otomatis hasilnya adalah 0,4 gitu. Cara ngerjakan cara yang kedua ya. 4 per 10 desimalnya adalah 0,4. Oke, masih belum terlalu paham saya Pak, diulangin lagi. Oke, Bapak beri contoh yang kedua ya. Contohnya misalnya ini 1 per 4 misalnya ya. 1/4 desimalnya berapa Pak? Nah kita pakai cara yang pertama dulu, nanti bebas pakai cara pertama atau cara kedua, yang mana yang paling gampang ya. Kalau cara pertama kita pakai pembagian pistol ya, 1 di dalam, 4-nya di luar, kali 4 kali berapa nggak bisa kan? Di atasnya dikasih 0, kasih koma, di sini dikasih 0 lagi belakangnya. Bisa ya? 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya berapa? 8. Kurangin. 10 kurang 8 berapa hasilnya? 2. 4 kali berapa yang hasilnya 2? Nggak ada Pak. Nah sekarang ditambahin 0 lagi sendirian di sini. Nah di atasnya perlu nggak? Enggak. Kenapa nggak perlu dikasih lagi? Karena sudah di belakang koma gitu ya. Jadi tinggal ditambahin 0 kalau dia kurang. 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali 5 hasilnya 20. Kurangin 0. 20 kurang 20, 0. Jadi hasilnya 1/4 itu hasilnya adalah 0,25. Nih. Kalau pakai cara kedua kayak mana Pak? Nih cara yang kedua Bapak tunjukin. 1/4. Nah ini bisa nggak berubah menjadi 10? Bapak tanya 4 kali berapa yang hasilnya 10, ada nggak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Kalau nggak ada berarti pakai angka, bukan angka 20 tapi angka 100 dia. Penyebutnya ubah menjadi 10, 100, 1000. Ya dan seterusnya. Diingatin baik-baik. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 100? Nah kemarin sudah Bapak ajarin 4 kali berapa yuk? 4 kali 25. Diingatin baik-baik ya. 4 kali berapa yang hasilnya 100 itu, atau 25 kali berapa yang hasilnya 100? 25 kali 4, 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, kalau bawah dikali 25, atasnya juga dikali 25. Oke, 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. 25 per 100 artinya adalah 0,25. Nah, gampang kan? Bebas pilih cara yang mana saja. Pak, kok 0,25 hasilnya Pak? Iya, 25 per 100 itu kalau jadi desimal 0,25 atau 0,25 dijadikan pecahan biasa hasilnya 25 per 100. Kenapa Pak? Di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya ada 2 juga di sini. Begitu ya. Ini caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya ada 2. Gimana? Sudah bisa belum yang ini? Belum Pak, diulangin lagi, contohkan yang lain. Baik, Bapak contohin yang lain. Misalnya yang ketiga, 7 per 10. Nah ini paling gampang nih. Berapa nih kalau dijadikan desimal? Hasilnya adalah 0,7. Paling gampang kalau penyebutnya sudah 10 atau 100. Nah sekarang Bapak contohkan yang keempat, 100. Misalnya 76 per 100. Jadi desimal berapa Pak? Paling gampang nih. Ini berapa nih? Bawahnya per 100. Jadi hasilnya adalah 0,76. 0,76. Kenapa hasilnya 0,76 Pak? Nah di belakang koma ada 2 angka. Di bawahnya juga ada 02. Gitu ngikut dia ya. Oke, yang kelima misalnya lagi begini. 123 per 1000.
Ini jadi berapa nih? 0,123. Kenapa 0,123 Pak? Di belakang koma ini ada 3 angka. 1, 2, 3. Ada 3 angka, maka nolnya juga ada 3. Gitu. Pokoknya kalau yang 10, 100, dan 1000 paling gampang mengubahnya menjadi bentuk pecahan desimal. Tapi kalau yang belum bawahnya 10 atau 100, boleh pakai cara pertama maupun cara yang kedua. Ubah penyebutnya jadi 10 atau 100. Kalau 5 kan bisa diubah jadi 10, kalau 4 nggak bisa diubah jadi 10, tapi harus diubah jadi 100. Ini namanya kemarin apa? Pecahan apa? Yang ini kemarin namanya pecahan senilai. Nah, bisa sudah yang ini ya. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat apa nih pelajarannya Pak? Yang keempat pelajarannya adalah mengubah kebalikannya. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, yang satu ini pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bapak beri contoh misalnya ya. Contoh. Yang desimal misalnya 0,1. Maka jawabannya apa? Ini angka berapa ada di sini? 1. Tulis satunya duluan di sini. Tulis angka yang di belakang koma ada apa? 1. Per. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Maka nolnya juga ada 1. Jadi dia per 10. Jadi 0,1 itu sama dengan 1 per 10. Oke, yang kedua contohnya lagi. 0,23. Di belakang koma ada angka berapa aja nih? Angka 2 dan angka 3. Tulis dulu di atasnya 2 dan 3. 23 per berapa ini ayo? Nolnya ada berapa? Di belakang koma ada berapa angka nak? Ada 1, ada 2 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka nolnya juga ada 2 di sini. Jadi jawabannya 0,23 itu sama dengan 23 per 100. Gimana? Paham? Gampang ini. Sekarang lagi contoh 0,578. Tulis dulu angkanya ya. 578 per berapa ini? Lihat dihitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Oh ada 3 angka Pak. Nolnya juga ada 3. 1, 2, 3 per 1000. Nah ini yang paling mudah nih. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Oke. Oh, masih lagi Pak, nomor 4 misalnya, masih penasaran, 0,3. Di belakang koma ada angka berapa nih? Angka 3. 3 per berapa yuk? Di belakang koma ada 1 angka Pak. Oh, nolnya berarti ada 1. 3 per 10. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, 0,78. Jadi jawabannya adalah 78 per 100. Benar sekali. Kenapa per 100 Pak? Di belakang koma ada 2 angka. Kenapa ini per 10 Pak? Karena di belakang koma ada 1 angka. Yang ini kenapa per 1000 Pak? Karena yang ini di belakang koma ada 3 angka. Nih 3 angka ini dia. Ya, nolnya juga ada 3. Jadi ini ngikutin di belakang komanya ada berapa, bawahnya sesuaikan jumlah nolnya. Gimana? Bisa sudah semuanya ini? Paham? Gampang kah ini soalnya? Gampang banget ini. Yang penting ingatin, hafali perkaliannya dan ingati cara mengerjakannya, mengubah dan tipsnya ya. Nah, sekarang yang kelima, ini gampang. Yang kelima adalah mengubah apa lagi nih? Pecahan biasa. Sekarang pecahan biasa menjadi apa yo? Menjadi persen. Nah, kan persen yang belum kan? Pecahan biasa menjadi persen. Contohnya kayak mana Pak? Misalnya, Bapak beri contoh cara ngubahnya seperti apa? Nomor 1. Misalnya adalah 3/4 nih pecahan biasa nih. Ubah jadi persen seperti apa cara ngubahnya? Nah, gampang cara ngubahnya. Caranya adalah cara yang pertama, Bapak beri 2 cara nih, biar gampang nanti dipilih ya, cara yang mana aja. Ini berapa persen sih 3/4 nih Pak? Cara pertama adalah 3/4-nya tinggal kamu kalikan dengan 100%. Ingat ya, cara pertama 3/4-nya tinggal kamu kalikan dengan 100%. Nah, sekarang caranya seperti apa? Gini, 100 kamu bagi dulu dengan 4. 100 bagi 4 berapa Pak? Tadi sudah kan, 4 kali berapa yang hasilnya 125. Tulis di sini. Sekarang 3 yang ini kan 100 bagi 4 sudah nih 25 hasilnya. Sekarang 3-nya ini jadi 1 nih ya.
Nggak usah dihitung lagi kalau sudah 1 ini. Sekarang tinggal dikali atasnya aja. 3 dikali 25. Ya udah kita kalikan 25 kali 3. 5 kali 3 15, simpan 1. 2 kali 3 6, tambah 1 7. Nah, jadi jawabannya 75%. Ini cara yang pertama. Bisakah ngerjakan ini? Bapak ulangin, tadi caranya gimana? Ingat, langsung kalikan dengan 100%. Sekarang tinggal dibagi, 100 bagi 4, hasilnya berapa? 25. 3 dikali dengan 25, hasilnya adalah 75. Jadi jawabannya 75%. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang kedua gimana, Pak? Oke, Pak Henry jelaskan. Cara yang kedua, sama sebenarnya konsepnya. 3/4, ingat ya, persen itu artinya apa? Per 100. Jadi harus diubah semua nih. Penyebutnya yang 4 ini ubah menjadi 100. Semuanya nanti harus ubah menjadi 100 penyebutnya. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 25. Nah, kalau di bawah kali 25, atas juga dikali dengan 25. Kalikan 3 kali 25 tadi hasilnya adalah 75. 75/100 artinya adalah 75%. Ini cara yang kedua. Gimana? Bisa ya? Kalau pecahan biasa jadi persen, ubah penyebutnya jadi 100. Karena 100 itu artinya persen sudah. Atau tinggal kamu kali dengan 100%. Anak-anak pasti bisa ngerjakan ini. Oke, contoh yang kedua lagi. Bapak berikan contoh. Masih belum paham, Pak. Iya. Oke. Bapak berikan contoh yang kedua. Misalnya adalah 3/5. Menjadi persen. Berapa persen ini, Pak? 3/5 ini. Cara pertama. Cara pertama tadi gimana cara ngerjainnya? Dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita bagi dulu. 100 bagi 5 berapa hasilnya? 100 bagi 5? 20. Ingatin ya, 100 bagi 5 itu 20, atau 5 kali berapa yang hasilnya 100? 5 kali 20 ya. Sekarang tinggal dikalikan. 3 dikali 20. 3 kali 20 berapa? Nah, 20 kali 3. 0 kali 3, 0. 2 kali 3, 6. Jawabannya 60. 60 apa, Pak? 60%. Nah, 3/5 itu sama dengan 60%. Bisa ya? Kalau cara yang kedua ya sama. Cara yang kedua, 3/5 dijadikan pecahan senilai. Bawahnya pasti 100 ya. Nah, temukan juga 5 kali berapa yang hasilnya 100. 5 kali 20. Sama aja sebenarnya. 3 juga dikalikan dengan 20. 3 kali 20 hasilnya 60. 60/100 artinya 60%. Dah sama ya hasilnya. Bebas cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Nah, sekarang Bapak beri contoh yang ketiga lagi. Misalnya sekarang 3/10. Berapa persen 3/10 nih, Pak? Bebas pakai cara yang mana aja ya. Bisa pakai cara 1 ataupun cara yang kedua. Misalnya 3/10. Kita pakai cara 1. 3/10 kita kali dengan 100%. Kita bagi dulu nih. 100 bagi 10. Berapa 100 bagi 10? Hasilnya adalah 10. Kenapa 10, Pak? 10 kali 10 kan hasilnya 100. Nah, sekarang kalikan. 3 dikali 10 hasilnya adalah 30%. Gimana, bisa ya? Nah, kalau cara yang kedua sama aja. 3/10. Penyebutnya sini jadi 100 ya. Persen kan per 100. 10 kali berapa yang hasilnya 100? 10 kali 10. Kalau di bawahnya dikali 10, atasnya juga dikali 10. 3 kali 10 hasilnya 30. Nah, 30/100. Jadi jawabannya adalah 30%. Kalau per 100 otomatis dia 30%. Persen itu artinya adalah per 100. Gimana? Sudah paham ini ya? Kalau yang kayak gini, Pak, gimana, Pak? Misalnya 17/100. Berapa persen ini, Pak? Ini yang paling gampang ini. Ini artinya 17%. Kenapa? Karena per 100 itu artinya adalah persen. Persen ini artinya adalah per 100. Gimana? Sudah bisa? Nah, jadi misalnya kalau misalnya lagi yang kelima. Yang kelima. 6/100. Ini artinya berapa? Berapa persen ini? 6%. Nah, ada diskon baju. Misalnya diskon 25%. 25%. Itu artinya adalah 25/100. Ini adalah pelajaran yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuki pelajaran selanjutnya. Sudah paham ini ya tadi ya? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Gampang kan? Iya, gampang sekali. Sekarang berarti yang ke berapa nih? Berarti yang ke-6 adalah pecahan persen menjadi
menjadi pecahan biasa. Yang ini berarti. Sekarang yang ke-6 ya. Pecahan persen menjadi pecahan biasa. Gimana cara ngerjakannya? Sama yang kayak ini tadi. Nah, 25% jadi pecahan biasa, yaitu 25 per 100. Kenapa Pak per 100? Persen itu artinya per 100. Gampang kan? Iya, gampang banget. Jadi misalnya kalau yang kedua 13%. Berapa pecahan biasanya Pak? Artinya ini adalah 13 per 100. Yang ketiga lagi misalnya 275%. Ini artinya adalah 275 per 100. Nah, gampang sekali kan? Gimana? Sudah bisa semua yang ini? Ini yang ke-6, pecahan persen menjadi pecahan biasa. Gampang sekali ini yang ini. Pokoknya kalau persen itu artinya per 100 semua. Jalan-jalan ke mall, ada diskon baju 30%. 30% kalau ubah jadi pecahan biasa artinya apa? Ingat kata Pak Henry, artinya adalah 30 per 100. Dah selesai. Bisa ya? Yeay, bisa semuanya. Ini yang paling gampang, pecahan persen menjadi pecahan biasa ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya pelajaran Bapak? Oke, mudah-mudahan paham semua ya. Hari ini gampang aja ini, nggak susah sama sekali. Oke, Pak Henry, saya mau tanya, misalnya ada yang mau tanya, Pak, ini kalau jadi pecahan biasa kan ini misalnya 25%, 25 per 100. Bisa disederhanain lagi nggak, Pak? Nah, kita kan kemarin sudah belajar menyederhanakan pecahan ya. Bisa disederhanakan. Dibagi berapa ini? Bisa dibagi dengan 25. Nah, atas dibagi 25, bawah juga dibagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1 per 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, jadi 25% itu bisa dituliskan 25 per 100 atau bisa juga dituliskan 1 per 4 gitu ya. Gimana, sudah paham ini? Pak, kalau yang 13 per 100 bisa nggak disederhanakan? Nggak bisa kalau yang ini, karena ini adalah bilangan ganjil. Yang ini bilangan genap. Nah, 13 sudah nggak bisa lagi disederhanain. Nah, kalau yang ini Pak bisa lah Pak. Bisa kalau yang ini. Yang ini bisa lah Pak. Bisa. Ayo yang ini dulu 30 per 100. Dibagi berapa dulu? Ayo. Yang paling gampang adalah dibagi dengan 10. 30 bagi 10 berapa hasilnya? 3. 100 bagi 10, 10. Jadi jawabannya adalah 3 per 10. Disederhanain. Jadi bebas aja ya, mau ngerjakannya sudah bisa ngubah sampai sini aja udah bener nih. Ngubahnya sampai sini aja udah bener. Udah bener. Apalagi kalau bisa menyederhanakan sampai sini. Mantap, ini bagus banget. Sudah dapat nilai plus. Nah, gimana? Sudah bisa semua ini? Ya, makanya Bapak bilang harus hafalkan perkalian. Selalu Bapak ingatkan itu hafali perkaliannya. Dari kelas 4 kalau sudah hafal perkalian, naik ke kelas 5. Nah, gampang sudah nanti untuk seterusnya. Gimana? Nih, ada 6 materi hari ini kita ya. Dari mengubah pecahan biasa menjadi apa tadi? Pecahan campuran. Kemudian sebaliknya, pecahan campuran jadi pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian yang keempatnya tadi pecahan desimal jadi pecahan biasa. Yang kelimanya pecahan biasa menjadi persen. Kemudian yang keenam yang terakhir pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ini yang paling gampang kan? 25 per 100 artinya 25% artinya 25 per 100 kayak gitu ya. 13% artinya 13 per 100.